Teori antrian merupakan salah satu objek kajian menarik dalam riset operasi. Tujuan analisis antrian yaitu memberikan bukti ilmiah tentang estimasi pelayanan untuk mengurangi dampak antrian konsumen. Bukti ilmiah tersebut terkait dengan perhitungan kualitas pelayanan pada antrian, seperti rata-rata masa tunggu dalam antrian dan produktivitas fasilitas pelayanan yang kemudian digunakan untuk mendesain sistem antrian. Sekalipun teori antrian merupakan bagian dari riset operasi, namun analisisnya tidak menggunakan optimalisasi, melainkan distribusi probabilitas dan pemodelan matematika. Karakteristik sistem antrian, yaitu yang pertama, kedatangan populasi yang akan dilayani. Karakteristik dari populasi yang akan dilayani dapat dilihat menurut ukurannya, pola kedatangan, serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Pola kedatangan bisa teratur, bisa juga acak. Pola kedatangan yang sifatnya acak dapat digambarkan dengan distribusi statistik dan dapat ditentukan dua cara, yaitu kedatangan per satuan waktu dan distribusi waktu antar kedatangan. Yang kedua, ada antrian. Batasan panjang antrian bisa terbatas, limited, dan juga bisa tidak terbatas, unlimited. 3. Fasilitas pelayanan. Karakteristik fasilitas pelayanan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu tata letak atau layout, secara fisik dari sistem antrian, disiplin antrian, waktu pelayanan. Tata letak fisik dari sistem antrian digambarkan dengan jumlah saluran, juga disebut sebagai jumlah pelayanan. Jalur tunggal atau single channel single pass berarti bahwa dalam sistem antrian tersebut hanya terdapat satu pemberi layanan serta satu jenis layanan yang diberikan. Sementara sistem antrian jalur tunggal tahapan berganda atau single channel multipass berarti dalam sistem antrian tersebut terdapat lebih dari satu jenis layanan yang diberikan, tetapi dalam setiap jenis layanan hanya terdapat satu pemberi layanan. Sistem antrian jalur berganda satu tahap atau multi-channel single pass adalah terdapat satu jenis layanan dalam sistem antrian tersebut, namun terdapat lebih dari satu pemberi layanan. Sedangkan sistem antrian jalur berganda dengan tahapan berganda atau multi-channel multipass adalah sistem antrian di mana terdapat lebih dari satu jenis layanan dan terdapat lebih dari satu pemberi layanan dalam setiap jenis layanan. Dalam kasus pembelian kopi ini digunakan tata letak jalur tunggal atau single channel single pass. Disiplin antrian ada 2 klasifikasi, yaitu prioritas dan first come first serve. Waktu pelayanan, waktu yang dibutuhkan untuk melayani bisa dikategorikan sebagai konstan dan acak. Waktu pelayanan konstan jika waktu yang dibutuhkan untuk melayani sama untuk setiap pelanggan. Sedangkan waktu pelayanan acak jika waktu yang dibutuhkan untuk melayani berbeda-beda untuk setiap pelanggan. Adapun perilaku biaya, dalam sistem antrian ada 2 jenis biaya yang timbul, yaitu biaya karena orang mengantri dan sisi lain biaya karena menambah fasilitas layanan. Biaya yang terjadi karena orang mengantri antara lain berupa waktu yang hilang karena menunggu, sementara biaya menambah fasilitas layanan berupa menambah fasilitas layanan serta gaji tenaga kerja yang diberi pemberi layanan.